Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad Dan saya Budi. di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Oke, sekarang kita episode 1. Di episode 1 ini kita ngundang siapa nih, Bud? Bintang tamunya nih, Bud? Kayaknya namanya Samira dan Maulana. Tapi siapa sih mereka, Syar? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, kayaknya lu yang lebih tahu dari gue. Oke. Nah, di episode ini memang episode perdana kita, tapi kayaknya ke depannya nanti kita bakal mau ngundang narasumber di mana kita bakal diskusi dengan mereka, pentingnya arti pendidikan dan relasinya mungkin ya ke karir atau masa depan mereka. Jadi di edisi perdana ini kita ngundang teman dekat kita, Samira dan Maulana, selaku praktisi industri. Industri apa nanti kita akan korek lagi, dan apa sih background mereka tentang pendidikan. So, sedikit background, mungkin sedikit teaser buat sobat Smart Generations. Mereka ini pendidikannya tinggi, mereka ini highly technical dalam pekerjaannya masing-masing. So, buat pemirsa yang merasa relevan, ya mungkin ini salah satu topik yang bakal harus kalian ikuti. Dan salah satunya lagi jadi artis ya, Bud ya? Lagi banyak muncul di media-media Indonesia ya? Bener banget. Kalau ada yang nanti tahu dia muncul di radio atau stasiun apa, mungkin Asyar ada hadiah sendiri. Dan akhirnya channel kita punya artis. Edisi perdana lagi ya. Tanpa panjang lebar, adik-adik sekalian, yuk kita invite Samira dan Maulana di sini. Yuk, silakan masuk, Sam. Halo, Mal. Halo, Sam. Rambut lu bagus. Waduh, iya, kan ya rambut gue ya. Rambutnya bagus. Nah, jadi Smart Generation semua, tadi kita belum lupa memperkenalkan mereka berdua adalah suami istri. Jadi tidak masalah mereka tidak PSBB, karena di rumah sama-sama. Atau kita bisa bilang ini acaranya direkam sebelum PSBB. Oh iya, Masya Allah. Lupakanlah. Ada tulisan direkam sebelum PSBB. Oke, mau Sam, ini di sini kita izin rekam ya, boleh ya? Oke. Nah, jadi mau Sam, ini adalah segmen baru kita. Di sini segmennya kita pengen nyoba mengulik bintang tamu yang sudah bekerja, preferably di usia 30-40. Kenapa? Bagi kita, gue sama Budi, kayaknya 30-40 tuh mereka yang sudah menemukan industrinya, menemukan passionnya, dan mungkin ada beberapa yang sudah mantap bahkan menuju ke peak dari karirnya gitu. Dan 30-40 ini menurut kita lebih mudah untuk relate ke adik-adik Smart Generation yang nonton. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Nah, tapi ujungnya adalah kita pengen mengulik sebenarnya pendidikan itu penting nggak sih untuk nge-support karir kalian sampai sekarang nih. Kalau kita flashback SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2, itu sepenting apa sih buat pendidikan? Karena kan kita tahu sekarang banyak stereotip, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, Steve Jobs aja BO, tapi bisa jadi Steve Jobs gitu. Di Indonesia kemarin sejak Mas Nadiem Makarim, Mendikbud yang baru masuk, itu juga walaupun dia tidak mengarahkan ke sana ya, tapi ada beberapa artikel-artikel yang jadi bilangnya kuliah nggak penting, pendidikan tinggi tidak menjamin dapat pekerjaan. Yes, tapi poinnya adalah sepertinya tidak ke sana. Tapi anyway, kita tidak akan ngejudge, kita bakal coba beneran ngundang bintang tamu, kita tanya-tanya, kira-kira pendidikan itu penting apa enggak, berdasarkan pengalaman dari masing-masing bintang tamu. Gitu ya, Bud ya? Bener banget. Jadi giliran gue nih sekarang. Monggo, Bud, silakan. Gak lah, bercanda. Oke, nah itu premisnya gitu loh ya. Jadi kita mau mengundang narasumber di mana kita mau mengerti aja pandangan mereka seperti apa. Bagiin pengalaman mereka, bukan berarti ini pandangan satu-satunya atau jalan satu-satunya, tapi semakin banyak pandangan tentu buat pemirsa Smart Generation-nya YouTube channel ini tentu bakal lebih bermanfaat gitu loh. Jadi nanti juga bakal kita minta narasumber untuk berbagi pengalaman, kira-kira ada nggak sih yang mereka mungkin sempat regret gitu loh dari pengambilan keputusan mereka, dan itu yang dari sisi sanalah mereka mungkin bisa belajar gitu loh. Ada berapa episode nih? Kayaknya 1574. Iya, kontraknya besok dikirim ya. Tinggal tanda tangan aja di bagian belakang.
Silakan Bud, dimulai aja Bud, tanya jawabnya Bud. Oke. Skrip saya mana skrip saya? Oke, jadi pertanyaan pertama adalah mungkin ya buat sobat Smart Generation penting ya buat mengenal narasumber kita. Jadi ya mungkin mulai aja dengan perkenalan. Mungkin ladies first. Jadi Maulana, maksudnya Samira boleh menjawab duluan. Perkenalan aja gitu maksudnya. Background kalian apa sih yang membuat kalian tertarik untuk mengisi segmen ini dan ya seperti itu. Silakan. Dari aku ya. Ya. Halo, nyapanya apa nih? Oh, di sini Smart Generation Sam manggilnya. Generation ya. Teman-teman gitu boleh nggak? Boleh banget. Teman-teman Smart Generation. Perkenalkan, nama saya Samira. Saat ini bekerja sebagai dibilang scientist gitu di salah satu lembaga riset di Singapura. Jadi apa lagi pertanyaannya? Siap. Kira-kira motivasi. Menurut saya ini inisiatif dari Pak Rishad sama Pak Budi ini baik sekali gitu untuk memperkenalkan. Bapak. Silakan Mak. Jadi it's a good initiative. Jadi kepengen share aja sama teman-teman sekalian juga. Siapa tahu pengalaman dari kita berdua bisa bermanfaat. Siap. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan mukanya Samira, jadi mukanya Samira ini di belakangan ini banyak muncul ya Sam ya, di beberapa media ya, media Indonesia juga beberapa muncul. Samira tadi sedikit humble, jadi beliau adalah scientist di A-Star. A-Star itu adalah salah satu lembaga penelitian paling tingginya di Singapura ya Bud ya. Dan benar, jadi ekuivalennya mungkin LIPI gitulah, LIPI-nya Singapura seperti itu. Dan sekarang Samira, please correct me if I'm wrong, Sam, Samira sekarang lagi proyeknya adalah tentang corona, terutama tentang testing kit, apa namanya? monggo, Sam, yang lagi dulu. Salah satu proyek yang kita lagi lakukan sekarang di A-Star terutama mengembangkan diagnostic kit sama vaksin untuk SARS-CoV-2 ini, COVID-19, penyakit COVID-19. Siap. Dan waktu itu di beberapa media Indonesia pas satu interview tuh diskusinya adalah kira-kira test kit yang kayak gimana yang efektif gitu ya Sam ya kasarannya ya. Lebih ke jenis test kit yang bisa dilakukan untuk COVID-19 ini dan mana yang paling efektif. Siap. Thank you Sam. By the way kita di sini santai aja ya Mol ya. Oke, tadi kita udah nanya ke Sam. kita ngambil napas. Kita sekarang harus menanyakan yang penting kepada Maulana. Maulana, pertanyaan yang nggak kalah pentingnya, Mol. Tadi pagi sahur sama apa? Ya, penting banget. Oh, apa ya? Sarapan dan dasar apa? Tadi pagi. Terima kasih. Sekarang lanjut ke Samira lagi. Memang. Boleh Mol diperkenalin dulu Mol. Silakan mau. Halo, gue Maulana, suaminya Samira nih. Tertarik join jadi narasumber acara ini. Nama acara juga belum tahu sebenarnya acaranya apa. Tapi ya hello guys, Generation ya. Smart Generation. Itu karena terus yang undang Abang Rishad sama Abang Budi ya, which is my inspirations juga nih orang ini. Ya, dan yang kedua ya juga sepertinya kayak yang tadi Samira bilang, kayak ini kesempatan yang bagus nih untuk bisa share knowledge, pengalaman, ilmu dan lain-lainnya. Dan dengan ini juga kita berharap bisa belajar juga ya bareng sama kawan-kawan semua. Jadi nggak cuma sharing tapi at the same time memakai opportunity ini untuk belajar juga supaya kita sendiri juga bisa terus improve dan continue growing ke depannya. Siap. Oke. Profilnya Maulana sendiri gimana? Bisa share sedikit? Ya, gue juga scientist di sini. Kebetulan main job scope-nya itu kalau di industri namanya data scientist. Jadi kita in charge untuk develop applications yang berdasarkan dengan big data yang ngebantu industri atau perusahaan kita sendiri untuk bisa make better decisions with data. Ya, gitu.
banyak banget lah caranya, macam-macam ya, experience stuff, dan ya tertarik untuk grow further in the field. Ya, dan ini juga Maulana humble. Maul tuh sekarang di IBM kan ya? Iya. Jadi di sini ada 2 saintis, satu di IBM dan satu di A-Star. Dua-duanya adalah ya perusahaan yang sangat top rated banget di Singapura. Dan anak Indonesia bisa masuk ke sana nih sudah suatu mengharumkan sendiri. Apa namanya? Diaspora ya, kalau kita sebutnya di sana ya, diaspora ya. Siap. Yuk, Bud, kita masuk ke inti dagingnya, Bud ya. Sam, boleh dong? Boleh, silakan. Boleh dong, Sam, diceritain, Sam, pendidikan lu dulu SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliahnya gimana, terus yang paling penting menurut lu sendiri, pendidikan itu ngaruh nggak sih ke karir lu sekarang, atau ya so-so, atau gimana? Monggo, Sam. Feel free, Sam, nggak harus yang bagus, jadi beneran to your opinion. Monggo, Sam. Ya, sebenarnya background dulu, saya ini lahir di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Jadi dari dari lahir sampai lulus kuliah S1 di Jakarta. TK di Jakarta, terus dari SD sampai SMA pun di sekolah negeri gitu. Jadi kalau dibilang dari awal tuh nggak masuk sekolah yang selalu sekolah favorit dan sebagainya. SD-nya SD negeri dekat rumah, jalan kaki. SMP-nya pun juga dekat rumah, jalan kaki. SMA juga jalan kaki juga dekat rumah. Jadi semuanya. Lalu setelah SMA kebetulan di SMA 14 by the way, SMA 14 Jakarta Timur. Setelah itu lulus sekolah, cari mulai harus kuliah kayak gitu. Terus bingung ini jurusannya apa ya? Mungkin tuh agak segmen nanti kali ya. Monggo. Kalau mau nggak apa-apa, silakan Sam sekalian. Oke. Jadi, setelah itu kuliah, cari-cari jurusan apa yang kira-kira cocok gitu. Long story short, akhirnya masuk ke UI, kuliah di UI untuk S1, ambil jurusan kimia di FMIPA. Setelah itu lanjut, masih penasaran gitu, setelah S1 mau coba, karena kita curiosity-nya lumayan tinggi ya, waktu itu, jadi pengen nyoba belajar lagi dan apply beasiswa untuk di Singapura. Setelah itu kebetulan dapat offer dari salah satu universitas di Singapura di NUS untuk langsung coba S3 waktu itu PhD program. Jadi setelah S1 setahun kemudian masuk NUS PhD program 4 tahun and here I am now. Jadi dari S1 langsung S3 ya Sam ya, nggak pakai S2 ya? Iya. Iya. Berarti ketemu Maulana pas waktu masuk S3 tuh ya? Iya, pas di Singapura. Nggak penting fun fact-nya. Terus Sam, menurut lu pendidikan sepenting apa sih Sam ke karir lu atau sosok? Monggo. Karena balik lagi ke minat dan bakat masing-masing gitu, passion-nya masing-masing. Jadi kita, kalau saya cerita dari pengalaman sendiri aja gitu ya. Jadi dari SD, SMP, kebetulan emang ada minat di sains gitu, di ilmu-ilmu MIPA, ilmu-ilmu IPA ya, matematika, biologi, kimia gitu. Terus ketika SMA pun masuk ke jurusan IPA saat itu. Masuk ke jurusan IPA, tertarik di bidang biologi sama kimia, tentang DNA, segala macam. Asal mula kehidupan tuh bagaimana. Setelah itu ya udah kayaknya kuliah mau ambil jurusan yang berhubungan sama bidang ini juga, biologi dan kimia. Ya udah pas kuliah ambil keputusan kira-kira mau jurusan apa ya. Akhirnya antara kedokteran atau ilmu sains, ilmu biokimia. Waktu itu mau ambil kedokteran tapi nggak direstuin sama orang tua. Jadi akhirnya harus mimpi itu dipatahkan dulu, kata orang tua jangan kedokteran karena takut darah sebenarnya, jadi dan takut jadi gitu kata orang tua. Mungkin orang tua juga lebih bijak, jadi oke, mungkin kedokteran is not for me, terus coba ke sains, ke biologi dan kimia. Akhirnya masuk ke FMIPA jurusan kimia saat itu. Ambil kimia, emang curiosity-nya lumayan tinggi, tertarik belajar tentang dasar-dasar biologi hidup gitu, kehidupan. Awal mula kehidupan tuh apa sih? Itu tertarik banget saat itu. Setelah kebetulan lulus S1, terus mencoba untuk, kayak layaknya orang-orang, SD, SMP, SMA, S1, terus cari kerja, right? Ketika lulus mau coba cari kerja, tapi kayak masih, I don't think I can work at the moment saat itu. Dalam artian, masih kepengen belajar lagi, masih kepengen cari tahu lebih banyak. Mungkin proses cari tahu ini bisa dilakukan sendiri ya. Banyak orang bisa belajar
baca-baca paper, baca-baca jurnal ilmiah, bisa belajar sendiri. Tapi saat itu ngerasa butuh training yang lebih tinggi tingkatannya untuk membentuk pola berpikir gitu, untuk bisa lebih memahami gimana sih proses kehidupan itu gitu dari ilmu pengetahuan. Saat itu sih kayak gitu sebenarnya. Lalu masih ragu-ragu mau kerja atau enggak, akhirnya decide ketika lulus nggak mau kerja dulu, terus coba mungkin mau cari-cari beasiswa gitu. Dan kebetulan saat itu dalam masa-masa labil begitu, saya juga enjoy teaching. Jadi sambil menunggu coba ngajar, apply ngajar, dan ngajar di beberapa SMA selama 1 tahun gitu. Ada di SMA Bakti Mulia, di Al-Azhar, ada beberapa SMA gitu ngajar. Setelah itu, ternyata teaching itu ini banget ya, fulfilling banget gitu. Ya, feeling. Ada namanya interaksi sama teman-teman, anak-anak SMA, anak-anak SMP, terus juga at the same time juga kita masih bisa belajar. Jadi, I think kayaknya arahnya lebih ke sana deh. Jadi saat itu coba decide, pertama emang penasaran sama ilmu biologi dan kimia tentang rahasia kehidupan, dan yang kedua ternyata teaching ini yang awalnya kayak cuma part-time job kayak gitu, sambil galau, ternyata enjoy banget. Akhirnya decide mantap untuk, kayaknya harus ambil sekolah lagi. Untuk sekolah lagi gitu. Untuk agar mempersiapkan diri menjadi orang yang tepat untuk edukasi orang lain gitu. Karena saya tuh ngerasa ilmunya sedikit banget. Dan kalau belajar sendiri pun kayaknya I don't think it's enough for me, resource yang saya punya untuk edukasi orang lain. Jadi kayaknya waktu itu mungkin cara yang tepat adalah coba sekolah lagi, belajar lebih banyak lagi gitu untuk training diri sendiri. Akhirnya apply S3 di NUS, dan kebetulan setelah setahun menunggu dapet gitu. Juga lumayan smooth waktu itu. Kayak sebagai contoh, waktu apply gitu kan harusnya ada syarat TOEFL, syarat GRE, syarat segala macam gitu. Saat itu saya tuh belum siapin, nggak ada GRE, belum pernah TOEFL, belum pernah apa-apa, tapi modal nekat. Ya udah apply aja lah, walau alam apply. Ternyata universe decide, akhirnya dapat walaupun tanpa segala macam itu. Dan ya akhirnya coba S3, dan di S3 akhirnya sekolah S3. Menurut saya ini penting karena balik lagi apa yang menjadi passion dan talent kita ya. Saat itu passion saya adalah kepengen belajar tentang kehidupan dan enjoy teaching. Jadi pendidikan adalah is a must for me gitu. Persiapkan diri agar menjadi person yang layak gitu ya untuk memberikan share ilmu ke yang lain. Jadi kalau menurut saya sih akhirnya pendidikan itu lumayan penting untuk membentuk kerangka berpikir dan agar bisa menjadi pribadi yang layak lah untuk mengedukasi orang. Kerangka berpikir sama pribadi. Ini menarik, Bud, karena beberapa episode gue juga sempat interview beberapa siswa yang lolos SNMPTN dan SBMPTN. Beberapa dari mereka ada yang milih ke jurusan FMIPA juga, Sam, dan kimia juga, kimia murni. Dan ketika mereka milih itu, mereka banyak mendengar stereotip teman-teman mereka, ngapain masuk kimia murni, nanti pekerjaannya apa sih kasarannya ya. So, somehow here we are. Ada Samira yang juga ternyata dari FMIPA UI di kimia murni, ternyata bisa sampai sejauh ini, dan sekarang kontribusinya insya Allah luar biasa sekali buat dunia, mungkin ya, nggak cuma di Singapura dan Indonesia aja. Monggo, Bud, ada yang penting nggak, Bud? Memang itu, silakan Samira. Kenapa? Jadi, mau tambahin sedikit gitu. Jadi, mungkin ada teman-teman juga yang pengen kimia murni atau fisika murni, terus nanti kesannya saintis itu kayak nerdy banget, cuma di alam sendiri, antisosial segala macam gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kalau mau boleh share dikit, jadi waktu habis lulus S1 itu, dari mulai kuliah itu kebetulan saya juga aktif di beberapa kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan kayak BEM, ekskul kemahasiswaan kayak gitu. Jadi pada saat proses menunggu 1 tahun habis lulus dari S1 sampai S3 itu kan dalam masa pencarian ya. Masa pencarian. Jadi ketika sambil ngajar itu saya pun aktif di kegiatan lain yang agak berbeda sama sains, yaitu dansa. Jadi waktu itu sempat aktif di dance sport, namanya Latin dance sport, karena ngerasa passionnya juga di situ gitu. Sempat kepikiran apa mau diseriusin ikut kejuaraan nasional, apakah mau jadi atlet segala macam. Jadi tapi akhirnya ya
Di sanakah Anda bertemu Maulana? Bukan. Bukan. Maaf. Masih baik lagi. Ya, jadi Oke. Science pun kalau kimia, kayak misalnya teman-teman yang pengen ke kimia murni kerjanya apa, misalnya saintis takutnya kayak antisosial, nerdy segala macam, sebenarnya enggak gitu. Karena saya pun dan teman-teman di MIPA background-nya banyak yang dari dansa, musik, nyanyi. Jadi justru orang-orang yang kreatif artis gitu, justru banyak yang masuk ke saintis gitu. Karena kan saintis, di dunia sains kan perlu creative thinking ya. Dan orang-orang ini banyak yang background-nya justru di sangat quite good at the musical dan sebagainya. Oke. So menarik banget ya pas Samira ini share, sebenarnya saya ada banyak catatan, tapi 3 hal aja mungkin yang mau saya angkat pada saat nanya lagi nanti mungkin ke Maulana tentang background-nya sendiri dan apa sih pentingnya edukasi dia ke karirnya sekarang. Jadi mungkin setelah Maulana boleh mulai dengan sharing peran edukasi ke pembentukan karirnya sekarang, tapi saya juga mau highlight, Samira bilang beberapa hal nih. Pertama, dia sempat bingung dan labil. Apakah pada saat pengambilan keputusan itu Maulana juga sempat labil, dan kayaknya buat teman-teman Smart Generation pasti banyak yang labil juga, banyak yang bingung mau ngapain. Dan kedua itu minat dan bakat. Perlu nggak sih memang kita meneruskan minat bakat? Apakah itu yang harus dilanjutkan atau mungkin bisa bersabang ke hal-hal lainnya gitu loh. Dan yang ketiga, memang pertanyaannya banyak. Tadi ada peran orang tua juga dalam pengambilan keputusan ya. Memang kita dalam keluarga banyak sekali harus bertanya pendapat, kadang minta restu segala macam. Jadi peran orang tua itu sebesar apa gitu loh dalam the grander scheme of things ini. Silakan Maulana, pertanyaan Anda 3 menit. Untung gue milih hostnya Budi. Kalau gue kan nggak benarnya. Mulai dengan sharing aja lah, peran edukasi ke karirnya gitu. Mulai dari situ. Kalau yang jawab dulu pertanyaan nomor 3, menurut gue ya peran orang tua tuh pasti ada ya dan pasti sangat besar. Tetapi ya don't worry juga, soalnya as you grow, as you proceed more towards your career, lama-lama perannya juga makin mengerucut gitu loh. Jadi makin gede kita, perannya tuh makin sedikit mungkin ya. Tapi ya justru karena banyaknya peran di masa-masa awal kita itu sangat memberi fondasi yang sangat besar buat kita, dan kalau misalnya kontribusi orang tua itu besar, itu impact-nya itu juga besar at the end of the day ya. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue juga ya. Jadi gue sendiri juga lahirnya di Bogor, terus dari playgroup, TK, SD itu di Indonesia. Tapi ya ini back to orang tua. Jadi gue sempat merasakan 1 tahun SMP di Indonesia. Tapi karena waktu itu sangat beruntung, kebetulan orang tua juga mereka sangat strong believer in education, dan mereka pada saat itu dua-duanya dapat beasiswa untuk melanjutkan jenjang studi masing-masing di Australia. Jadi akhirnya karena mereka sangat gigih waktu itu untuk mendapatkan beasiswa, ya kita juga anak-anaknya kebawa gitu, dan itu memberi kita suatu exposure yang sangat besar ke dunia di luar Jakarta gitu. Jadi kayak melihat dunia baru, melihat teman-teman baru, kalau orang juga pola pikir beda-beda dan sebagainya gitu. Dan tentunya juga memberi kesempatan gue untuk bisa belajar bahasa lain selain belajar bahasa Indonesia, dan kebetulan itu bahasa Inggris gitu. Jadi di situ peran orang tua tuh sangat-sangat besar sekali, dan ya gue juga banyak berhutang budi kepada itu ya. Soalnya kalau misalnya pada saat itu tidak ikut orang tua untuk ke Australia untuk sekolah sampai SMA, mungkin gue nggak ketemu Samira nih sekarang nih. Gitu. Jadi SMP SMA di Australia, lalu setelah itu orang tua balik ke Jakarta dan gue ikut balik juga ke Jakarta, dan waktu itu pas banget, pas balik ke Jakarta tuh gue juga baru lulus SMA dari Australia, dan awalnya tuh minatnya mau lanjutin kuliah di Indonesia. Jadi waktu itu tertarik juga bidang kedokteran,
dan ada beberapa bidang lagi kayak misalnya aerospace engineering, karena gue juga dari dulu tuh sebenarnya pencinta pesawat banget gitu. Jadi ya mencoba untuk menukar, tapi for some reason mungkin ya karena apa namanya perbedaan kurikulum dan lain-lain gagal. Jadi setiap mencoba pada saat di Indonesia tuh gagal untuk mendapatkan admission ke universitas di Indonesia. Sampai satu saat iseng apa namanya lihat-lihat website, terus dengar-dengar ada university di Singapura yang namanya National University of Singapore. Apa namanya ya ada aja gitu, dan website-nya waktu itu bagus banget menurut gue, dan gue karena juga tech savvy ya, internet savvy at the time, I love the Aeneas website, dan karena Aeneas website-nya bagus, jadi decide untuk coba apply. Emang agak shallow sih. Ya namanya juga anak SMA gitu kan, oh bagus. Yeah, that's the UI impact, right? UI-nya bagus kan, bagus. Nggak nyangka dapat balasan dan diterima akhirnya, dan waktu itu kebetulan jurusan ini yang gue apply itu bidang biomedical science atau life science gitu. Dan disitulah mulainya gue terdampar di Singapura. Jadi sampai sekarang ya terdampar. Jadi mulailah sekolah di situ kan, dan itu juga fokusnya nggak hanya akademik di situ gitu, kayak tadi Samira suka apa namanya participate in dancing. Kalau gue tuh lebih suka participate in hal-hal yang bersifat keorganisasian, entrepreneurship, dan juga some sport lah, tapi nggak sport banget lah. Sportnya paling pingpong gitu kan. Oh pingpong, ini salah satunya Syar ya? Iya, jadi ini yang kita kalahin. Ini diedit Koran, ini diedit. Nah, lucu lagi dan awalnya kan sebenarnya background-nya education-nya di biomedical science tuh orientasi lebih ke apa namanya, lebih ke wet lab ya, eksperimen, scientific eksperimen dan seterusnya. Tapi for some reason karena memang ada passion di bidang IT zaman dulu, jadi pas project terakhir apa namanya kalau di Indonesia tuh FYP apa? Skripsi itu ngambilnya nggak skripsi yang wet lab, tapi ngambil skripsi yang di bidang bioinformatika. Dan di situ mulanya gue berkecimpung di bidang-bidang data-data yang aneh-aneh, tapi di field biomedicine gitu. Dan dari situ ya itulah terus tersangkut di bioinformatika sampai akhirnya Aeneas pun menawarkan beasiswa untuk melanjutkan S3 di bidang bioinformatika itu, dan akhirnya ya kita lanjutin terus makin enjoy, deeper makin enjoy, dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang bisa berkontribusi di bidang data science di industri information technology. Itu bidang yang tadinya itu doesn't exist, is a new field, new banget. Tapi apa namanya, teknik dan cara-cara metode yang dipakai di data science itu sangat-sangat sejajar dengan apa yang kita pakai di bioinformatika gitu. Dan poin lain yang mau gue share tentang ini, opini gue ya pribadi tentang penting education. Kalau menurut gue itu ya beda orang mempunyai beda opini, tapi karena kita background-nya science, kita lihat aja mungkin dari datanya. Kalau kita sebut ya ada orang yang nggak sekolah terus bisa jadi founder big tech company kayak Steve Jobs dan lain-lain, itu kan hanya 1, 2, 3 ya. Jadi kalau yang terbaik untuk melihatnya itu menurut gue itu adalah ya udah kita ambil aja sampel dataset 100 orang yang sekolah dan 100 orang yang nggak sekolah. Kita lihat aja gimana perbandingannya nih, dari 100 orang yang nggak sekolah berapa yang eventually mereka bisa achieve their dream, dan dari 100 orang yang sekolah berapa yang kira-kira bisa achieve their dream. Jadi kalau misalnya ngeliatnya dari sisi itu mungkin lebih objektif kita ngelihatnya akhirnya. Tapi kalau ngelihatnya dari anekdotal story aja ya mungkin ya karena mungkin story-nya sudah terlalu besar dan akhirnya ada yang namanya bias in perspective. Jadi kalau melihat itu mungkin dari opini gua ya pendidikan itu sangat penting. Karena kemungkinan kalau kita melihatnya dari 100 orang yang berpendidikan dan 100 orang yang tidak berpendidikan, kemungkinan besar yang berpendidikan akan lebih bisa mencapai cita-citanya. Ya, itu kalau dari opini gue pribadi. Oke, kedengeran banget ya dari segi empirisnya, benar-benar ini dua-duanya saintis, jadi kita nggak bohong. Silakan, Syar.
Ya, ini poin-poin yang menarik ya. Jadi kayak cerita Steve Jobs, cerita Mark Zuckerberg itu kan hanya beberapa yang memang di blow up sekali ya ceritanya ya Maul ya. Dan Kalau bilang kebetulan mereka desain kebetulan sukses, betul. practically mungkin nggak signifikan lah gitu lah ya. Kalau kita misalnya mau lihat signifikansinya ya seperti itu mungkin. Tapi kalau melihat satu hal aja sebagai anecdotal story ya mungkin fantastis ya yang bisa membuat orang untuk oh kayaknya nih gue bakal bisa mengikuti pathnya. Tapi kalau statistic speaking mungkin story-nya akan berbeda. Siap. Mau nggak Bud? Ada yang mau ditanggepin nggak Bud? Oke. Tadi ada kata tabu yang saya dengar ya pada saat mungkin pas Maulana share gitu loh. Tenang aja. Ini nggak kata-kata yang menyimpang kok. Tadi kayaknya sempat kita dengar gagal gitu ya. Gagal dalam memenuhi passionnya, awalnya maunya ini, tapi entah pendapat orang, entah memang kesempatan bukan di sana waktu itu, gagal. So, kalian menyikapi kegagalan itu seperti apa sih? Kalian langsung banting setir, kalian lihat lagi, kalian improve diri sendiri atau seperti apa? Ya, siapa mau jawab? Asyar kayaknya jawab. Sebenarnya bukan gue doang, ada lagi siapa gitu yang punya jawaban yang sama. Tapi gue setuju nih, gue lupa siapa bilang. Kalau gue sih ngeliat kegagalan itu sebagai course yang gratis gitu. Jadi kita nggak usah bayar mahal-mahal untuk attend course, tapi dengan melakukan ini aktivitas ini dan lalu kita gagal, sebenarnya kayak attend some free training aja gitu, training yang gratis. Karena dengan kegagalan itu justru kita bisa belajar dan kita tahu akhirnya gitu ke arah mana sebaiknya kita berlayar atau ke arah mana lagi seharusnya kita menentukan arah layar kita. Dan satu lagi yang kita akan tahu adalah bagaimana kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik. Ya mungkin ada cara-cara yang kita lakukan tidak benar waktu itu dan dari kegagalan itu kita bisa belajar dan pelajaran itu gratis, kita nggak perlu bayar buat itu daripada kita attend kayak mungkin program master $50,000 per tahun gitu kan. Ini dengan gagal gratis gitu. Dan mungkin juga gagal total juga mungkin masih dapat sesuatu. Oke. Ya, tapi ini menarik, Sam. Mungkin tadi ngomong kegagalan, Sam. Seandainya lo bisa balik lagi ke 17 years old, baru lulus SMA nih, ada regret nggak sih yang pengen lo rubah dari your 17 years old sejak saat itu, Sam? Kalau dari pribadi sih nggak ada ya. Nggak ada penyesalan dari saat itu sampai where I am now gitu. Pas ngeliat ke Maulana itu unik sih. Si Maulana ada deg-degan itu, Maulana ada deg-degan. Mungkin ada suara bagian sana, Sure juga awal-awal kuliah itu sempat ada perasaan sedikit merasa gagal karena awalnya kan kepengennya kedokteran saat itu, tertarik banget ke kedokteran, kepengen apply kedokteran, tetapi saat itu orang tua agak kurang setuju kedokteran. Jadi pas awal kuliah di MIPA pun merasa maybe it's not good for me gitu, harus jadi kedokteran, harusnya I should go that way, not this way kayak gitu. Tapi setelah dipikir lagi, mungkin juga kadang ada hal-hal dari diri kita sendiri yang kita nggak bisa lihat gitu. Ada kekurangan atau limitation dari kita yang kita nggak bisa lihat sendiri, dan orang-orang terdekat kita yang bisa melihat. Untuk case ini, kebetulan orang tua ngelihat kalau kedokteran harus, misalnya ada jarum suntik, darah, kayak gitu-gitu. Ngerasa saat itu, itu cuma jarum suntik, oke lah bisa. Tapi sebenarnya saat itu freak out, takut banget sama darah, jarum suntik. Dan orang tua ngerasa, kalau yang basic itunya aja kira-kira saya saat itu nggak bisa menghadapi, gimana hal-hal yang lainnya gitu. Jadi awal-awalnya merasa bete harus pergi ke kedokteran ternyata enggak, tapi ada input dari orang terdekat yaitu orang tua yang mungkin memang terbaik gitu. Jadi saat itu ngelihat berarti nggak masuk kedokteran bukan kegagalan, tapi emang just kayak yang Maulana bilang, arah layarnya itu berubah aja. Tujuannya tetap satu di sana gitu tujuannya. Karena pengennya kan enjoy biologi kimia kayak gitu. Tapi arahnya aja ke itu benar. Mungkin kegagalan itu juga sign dari universe kali ya. Kayak universe telling us, don't go there. Karena kalau kita lanjut ke sana mungkin ada badai, topan yang parah gitu. Jadi ya udah, universe telling us, mungkin arah anginnya mungkin ke sini lebih baik buat kita gitu. Jadi
Kalau kita ngelihatnya kayak gitu kan lebih positif, dan akhirnya kita bisa memakai kegagalan itu sebagai bekal aja, dan part of your CV actually gitu kan. Justru kalau kita lihat, CV banyak yang gagal nih, bagus nih berarti ini orang nih udah banyak attend free courses yang bisa contribute positively ke performance dia mungkin di kedepannya. Gitu. Oke. Mungkin ini mau, sorry, mau nambahin Sam, silakan Sam. Kegagalan memang proses untuk memperbaiki diri banget, kayak misalnya sekarang ini udah umur 30 plus gitu, kebetulan saya kan scientist gitu, jadi banyak eksperimen untuk solve some other problems gitu. Jadi kegagalannya makanan sehari-hari gitu. Jadi kayak eksperimen kita hipotesisnya mencapai satu, tapi untuk mencapai satu itu ratusan kali, ini bukannya melebih-lebihkan, tapi emang harus ratusan repeat eksperimen untuk mencapai itu gitu. Dan itu tidak bisa disebut gagal, itu adalah proses belajar untuk mencapai ke tujuan yang itu. Keren, Bud. Habis ini kita bisa bikin buku. Kayaknya, Bud, ini quote-nya banyak banget. Iya, makanya. Oke. Isinya semua quote aja gitu ya. Mau nanya dong, Mal. Mungkin Mal dan Sam ya, mungkin habis ini ganti-gantian ya. Tadi kan kita sudah bicara soal itu. Mungkin kita flashback lagi ke SD, SMP, SMA, dan kuliah yang mungkin lebih relatable ke adik-adik Smart Generation yang nonton. Penting nggak sih punya nilai yang bagus di SD, SMP, SMA, kuliah? Nah, atau lebih penting punya balance life, nilai bagus, nilai ya kalau nilai bagus, organisasi bagus, semua pasti pengen ya. Tapi lebih penting nilai bagus atau nilai tapi organisasinya bagus juga. Monggo, mau Sam. Ini buat adik-adik supaya bisa relate juga. Oh, gitu. Ya, apa ya? Nilai bagus, ya nama juga nilai bagus, berarti bagus kalau dapat nilai bagus. Gitu. Ya itu jangan. Terima kasih. Atas kesempatan. Ya gitu, jangan pikir nggak penting juga, soalnya ya mau nggak mau itu dengan sistemnya yang itu yang kayak begitu itu bakal mempengaruhi kita kemana setelah itu gitu kan. Tapi jangan juga kalau misalnya dapat nilai jelek, nah ini kalau bagus ya bagus, tapi kalau jelek itu artinya mungkin agak berbeda. Jadi doesn't mean really lu jelek gitu kan. Atau mungkin aja emang itu kayak sama aja kayak prinsip kayak tadi, universe trying to tell you gitu loh, another thing. Kalau mungkin that's not where you are good at gitu. Mungkin you'll be better at other things gitu. Jadi no point juga capek-capek mikirin ya itu gitu. Jadi kecuali emang lu somehow very good at it tapi lu dapat nilai jelek, berarti ada yang salah. mungkin salah jawabannya ngasihnya atau apa gitu. Salah gurunya. Ya, if you look at it that way, mungkin ya itu sama aja prinsipnya, karena mungkin universe trying to tell you harusnya directionnya mungkin ke sini gitu. Jadi bisa kita lihat ke arah sana. Ini sebenarnya juga terjadi juga personally pribadi waktu masih sekolah, kayak misalnya gue tuh dulu selalu dapat nilai jelek bahasa Indonesia gitu. Ya berarti ya mungkin memang bukan tipe-tipe orang yang sastra lah ya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya nilai kimia fisika kok for some reason belajarnya nggak perlu terlalu banyak, tapi kok bisa gitu. Ya mungkin emang talentnya di situ gitu. That's what the universe have given me. Jadi akhirnya gue ngerti, then maybe I can consider pursuing this further gitu, karena sudah ada sign dari universe. Tapi just don't take it as if that is the end of the day. Kayak soalnya itu juga cuman some of the method that the current system have to assess our performance aja gitu. Dan itu mungkin juga bakal ganti-ganti lagi. Kayak misalnya berdasarkan pengalaman gue di Australia, grade doesn't really matter a lot gitu untuk SD, SMP. Ya SMA mungkin ada ya final year, tapi kalau misalnya SD, SMP almost nothing is graded. Ya. Jadi ya tergantung. Again, there is no right answer. Ini menarik sih, sistem di Indonesia kan juga lagi berubah, kayaknya mengarah ke sana juga ya, bahwa ujian nasional sudah dihapus. Which is, saya pribadi sih sangat senang dengan Mas Nadiem Makarim, jadi perubahan-perubahan yang dibawa tuh kayaknya positif banget ke sistem. Kalau Mas Nadiem nonton nih, salam aja nih. Jadi mau ini nih. Berarti sesi interview berikutnya sama Mas Nadiem Makarim kayaknya, Bud. Saya pakai jas langsung habis itu ya. Siap, Sam. Gimana Sam menurut lu, Sam? Pendidikan nilai bagus penting atau gimana, Sam? Ini
pengelolaannya juga. Kalau menurut saya, itu lebih ke pribadi sih, pendapat pribadi. Pendidikan itu menurut saya penting banget. Tapi nilai tidak. Jadi berbeda. Pendidikan penting tapi nilai tidak. Kayak misalnya teman-teman juga mungkin pernah dengar ada yang namanya IQ, namanya EQ. Jadi nilai itu lebih ke intelijen, kayak kita bisa nilai bagus, segala macam dan segala macamnya. Kalau EQ lebih ke emotional state kita, whether kita bisa berpikir secara logis, lebih mature, lebih bisa resilientnya lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya nilai itu penting atau tidak, balik lagi kan setiap orang itu talentnya beda-beda, passionnya beda-beda, dan porsinya pun beda-beda. Ada orang yang memang bakatnya ada bakat untuk pintar di satu bidang, di sains misalnya, terus dia dengan mudahnya belajar sebentar, dapat nilai, terus bisa nilai yang bagus. Tetapi mungkin dia ada orang lain, teman-teman yang lain, yang belajar mati-matian, tapi cuma dapat nilai just good to pass the grade gitu, kayak cuma 70. Tetapi si orang ini dia ada jago public speaking. Kalau ngomong di depan kelas, PD, bisa jadi ketua kelas, segala macam. Jadi, jadi nilai itu bukan tujuan akhir kita dari proses sekolah itu, dari proses pendidikan. Pendidikan itu fungsinya adalah untuk melatih gimana kita bisa berpikir secara logis, bukan secara pintar ya, secara logis, kerangka berpikir logis, dari ada satu masalah, ambil keputusan dengan cara-cara yang sistematis dan logis, dan kedua untuk melatih emotional state kita, gimana misalnya bisa lebih mature, lebih kalau misalnya ada lebih empati kayak gitu. Oke, wah menarik. Berarti nilai bukan segalanya ya, Sam ya? Nilai bukan segalanya ya, tapi cara berpikir, kerangka berpikir, cara menganalisa, that's the one ya. Monggo Bud, silakan Bud. Oke, mau nambahin aja, mungkin entah nambahin atau mungkin menambah kontroversi. Nilai bukan tujuan akhir, pendidikan yang penting ya dalam melatih pola berpikir, melatih kedewasaan bersikap dan sebagainya. Tapi nilai penting untuk kemajuan pendidikan ya. Jadi nilai jadi yardstick buat kalian bisa advance ke tahap berikutnya gitu loh. Jadi mungkin statement aja bahwa nilai mungkin masih penting dari segi kalian advance ke tahap-tahap berikutnya. Jangan juga jadikan ini sebagai alasan, oh nilai itu nggak penting tuh, pendidikan yang penting. Maksudnya kalau mereka terus berargumen seperti itu ya mungkin kadang-kadang orang juga bisa fail. Jadi mereka lebih fokus ke arah pendidikannya, tapi nilainya juga kena neglect. Jadi mungkin juga tidak di abandon semuanya, tidak ada nilai sama sekali, tetap dapat jelek, terus tapi dia kembangin public speaking, karena dengan itu dia nggak bakal advance ke tahap-tahap pendidikan selanjutnya gitu loh. Jadi penting juga bahwa masih ada sistem, dan cara terbaik untuk menilai sistem adalah dengan nilai, karena itu kuantitatif seperti itu ya. Tanpa itu bakal jadi subjektif sekali. Ini juga jadi perdebatan akhir-akhir ini di pendidikan Singapura karena mereka sedang merombaknya juga. Jadi mereka masih berkutat dengan bagaimana mereka shift away from pentingin nilai, angka, ke pembentukan karakter seperti apa yang dibilang Samira. Jadi secara konsep mungkin udah sama, tapi jangan sampai kita abandon nilai 100% gitu loh. Karena itu masih jadi yardstick, sistemnya masih seperti itu gitu loh. Keren. Untung gue milih lu buat sebagai host, jadi bagus. Ini nggak diedit kan? Oh, tapi sayangnya nggak kerekam kayaknya. Oh no. Oke. Kita udah lumayan juga, kita udah 40 menitan ngobrol. Sam, ada yang mau lu sampaikan nggak ke adik-adik Smart Generation semua, motivational quote, or ya mungkin lu bisa membantu motivasi adik-adik sekalian supaya lebih semangat dalam mereka menjalani SD, SMP, SMA, dan kuliahnya. Monggo. Wah, yang susah-susah selalu ke gue dulu nih. Ya, ini back to your kan namanya juga smart generation kan. Jadi be a smart generation gitu. Apa sih artinya smart generation? Gitu kan? Kayak mungkin bisa nggak kita jadi satu generation yang helpful untuk define our own success gitu smartly. Makanya kita dipanggil sebagai smart generation mungkin, atau nggak mungkin ada definisi lain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena by helping ourselves define our own definition of success,
itu akan membantu kita grow according to ourselves and our own pace and our own capability juga gitu. Jadi instead of comparing kita dengan orang lain, kayak misalkan itu kalau itu bakal stres banget kayak kok sama si A sama si B, kok si A si B bisa ini terus, tapi kayak ya it's going to be difficult gitu. Tapi kalau kita bisa compare ourselves and our achievement with our own kayak milestones, dan bagaimana kita bisa beat ourselves and improve along the line, itu akan membawa kita to be a better self always gitu in the future, and that's how you can be a smart generation. Sam, silakan Sam. Mau apa ya, tiba-tiba lupa dengerin. Pesan-pesan dulu, mungkin pesan-pesan dulu. Pokoknya Maul nih, salahnya Maul nih. Buat teman-teman, tadi mau apa lupa ya. Ada satu gitu, ada lewat. Anyway, ya, buat teman-teman yang sekarang dalam masa SD, SMP, SMA, mungkin sekarang kadang masih bingung, merasa kayaknya sekolah buat apa sih, ujian buat apa sih, kayak gitu kan. Ya, sekolah buat apa. Tapi ini yang membedakan kita gitu. Kayak Maulana bilang, we have to define our own definition of success. Tapi setelah itu, untuk mencapai itu, kayak yang tadi Budi bilang juga, penting untuk membentuk cara berpikir secara sistematis dan logis. Makanya ini dia fungsi pendidikan. Jadi buat teman-teman, nilai memang bukan satu-satunya. Jangan dijadikan nilai ini sebagai patokan, akhirnya jadi stressful kalau nggak dapet nilai nilai bagus, jadi stres segala macam. Kalau kalian merasa kalian enjoy kayak main gitar atau enjoy jadi misalnya ketua kelas atau ikut OSIS, coba selain kalian berusaha untuk mencapai nilai yang baik, tetap juga explore hal-hal lain, soft skill semacam itu. Jadi masa yang terbaik untuk explore soft skill kalian adalah saat di sekolah ini. Jadi kalau misalnya kalian suka main sport atau dan lain sebagainya atau kemampuan bahasa, please explore that pathway as well gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini susah banget nggak dapat nilai 9, terus jadi stres, terus jadi fokusnya cuma ke situ aja. Akhirnya kalian melewatkan kesempatan kalian untuk explore diri kalian yang mungkin saat itu kalian nggak sadar kalau kalian so good at this gitu. Jadi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman, belajar yang benar, berusaha memahami pelajaran, tapi jangan jadikan nilai sebagai satu-satunya tujuan akhir. Dan gunakan kesempatan ini untuk coba belajar hal-hal lain, untuk explore hal lain. Mungkin itu. Keren. Thank you, Sam. Tadi ada yang lupa kita sampaikan ya, Bud ya. Jadi Maulana ini juga high achiever di NUS. Selain nilainya bagus, dia juga ketua perkumpulan mahasiswa di NUS. Terus dia juga ikut membentuk perkumpulan mahasiswa se-Singapura, seperti itu. Jadi waktu itu belum ada sama sekali Maulana yang pertama kali mempionirkan bersama dengan teman-teman dari university lain. Jadi yang Sam sampaikan tadi tiba-tiba langsung itu keinget sama Maulana. Jadi benar banget, akademik sama organisasional dan passion itu harus diseimbangkan gitu ya, Sam ya. Mau ditambah lagi nggak, Bud? Silakan, Bud. Enggak, tapi pesan yang terakhir memang benar-benar relevan ya. Jadi tujuannya sama, mengembangkan diri kita sendiri, tahu diri kita sendiri, dan untuk kebahagiaan kita sendiri, tapi jalan ke sana ada banyak sekali gitu loh. Jadi jangan terpatok dengan satu jalan atau dua jalan atau tiga jalan, karena yang lain jalannya seperti itu, jalan kalian nggak harus jalan orang lain gitu loh. Dan tapi juga bukan berarti kalian harus mendefinisikan diri sendiri juga outlier, keluar dari norma-norma yang udah ada gitu loh. Tetap harus bernorma karena kita semuanya hidupnya bersama, tapi pasnya pas kalian gitulah. Itu mungkin yang saya dapat gitu loh. Siap. Hari ini kita udah bahas banyak banget. Tapi sebelum ditutup, mau penasaran mau nanya, kita sebagai warga Indonesia kan memang bisa berkontribusi dimanapun kita berada. Tapi what's your plan, Sam? Sama mau apakah ke Indonesia? Apakah di Indonesia ada memang pekerjaan yang serupa dengan yang kalian lakukan saat ini, atau karena memang tidak ada maka masih akan di luar? Kalau buat kita berdua mungkin ya, Indonesia tuh selalu di hati. Jadi dari saya pribadi saat ini, seperti yang tadi di awal saya katakan, masih kepengen belajar terus.
untuk belajar terus, biar kapasitas dirinya tuh lebih baik lagi. Dan saat ini tempat belajar yang baik mungkin di Singapura, karena Singapura sainsnya tuh cukup advance, ilmuwan-ilmuwan terbaik juga ada di Singapura dengan alat-alat yang baik. Jadi saya bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya di Singapura. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin saya akan membawa ilmu yang didapatkan di sini untuk give back to Indonesia. Siap. Wah, ditunggu banget waktunya itu. Dan ini tadi kita juga lupa mention, Sam ini dan Maul sudah punya 1 anak, tapi lihatlah mereka masih bisa berkarya sehebat ini kasarannya. Jadi stereotip bahwa wanita hanya ibu rumah tangga itu juga sangat tidak tepat sekali. Samira juga adalah salah satu contoh nyatanya juga. Jadi adik-adik sekalian, terutama yang tadi mungkin FMIPA yang mungkin mendengar stereotip nanti mau kerja apa sih, apalagi perempuan kasarannya. Don't be afraid, ini di sini ada salah satu contoh nyata kita di sini. Bud, ada yang mau ditambah, Bud, sebelum kita tutup, Bud? Nggak ada, tapi pas ada ngomong yang terakhir itu jadi ada tambahan gitu loh. Dan jadi perlu digarisbawahi juga bahwa tidak ada yang salah menjadi ibu rumah tangga juga. Bahwa itu salah satu pekerjaan yang tidak terdefinisi bahkan ya. Jadi apa ya, David? Semua stereotip, semua bias. Jadi kadang-kadang kita harus pikir yang terbaik buat kalian itu seperti apa gitu. Tidak harus jalur yang konvensional. Ibu rumah tangga itu pun sebagai suatu profesi gitu loh. Gitu aja. Asik. Untung host gue sama Budi ini balance ini. Pertanyaan terakhir, Mal, yang paling penting nih, Mal. Nanti buka puasa sama apa, Mal? Nasi padang, ayam gulai, rendang, sambal hijau. Wah, udah hafal. Jadi Smart Generation semua, Maulana ini punya kemampuan yang sangat unik. Pokoknya dari dulu kalau kita nanya apapun tentang pesawat, pasti dia bisa menyebutkan secara rinci. Coba kita tes langsung. Mau A380 itu seating arrangement-nya kiri ke kanan berapa, Mau? Tergantung airline-nya. Biasanya kalau di first deck itu 343, terus di upper deck itu 242. Pertanyaan kamu yang salah kayaknya. Open ended gini jadinya, open ended jadi makin 3 Mars atau 5 Mars. Kenapa sih? Sorry, Sen? Juga ini nurun ke anak kita. Jadi kita anak kita Musa tuh umurnya masih 2 tahun dan dia tuh passion banget tentang alat-alat transportasi. Ya, jadi sekarang pun dia udah hafal jenis-jenis truk gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu dump truck. Jadi spesifik jenis truknya pun udah ngerti gitu. Jadi father lah kan. Keren. Ya. Makasih banyak Mo. Ini hari ini kita banyak yang kita ambil garis besarnya Bud ya, tapi yang paling inti adalah pendidikan itu sangat penting ternyata. Ini sangat mensupport karir Sam saat ini sedang mendevelop corona di Singapura, corona testing. Tapi beliau adalah saintis di A-Star, itu adalah salah satu yang sangat top rated banget di Singapura. Dan Maulana sangat penting sekali pendidikan, bahkan sampai S3, sekarang menjadi big data analisis mungkin ya, di IBM. Dan ini, big data ini adalah sesuatu ilmu yang terus berkembang ke depannya. Dan tadi kalau kita ulik, ternyata pendidikan SD, SMP, SMA, tadi thanks to Budi, udah di-mention juga, bahwa sistem kita saat ini masih menilai nilai sebagai sesuatu yang penting untuk kita bisa advance. Jadi, tapi tadi Sam juga sangat betul, jangan hanya terpaku sama nilai jelek, jangan stres. Coba cari passion kalian di tempat lain. Tadi Sam sangat menarik banget, sudah bisa dancing juga, mengajar juga, jadi banyak yang dieksplor ke arah sana juga. Dan tadi yang paling penting juga, orang tua juga harus kita dengarkan dan harus kita tanya pendapatnya, karena biar bagaimanapun, tadi Sam ada benarnya, mungkin kita merasa kita paling mengerti diri kita sendiri, tapi jangan lupa orang tua lah yang lebih tahu banyak tentang kehidupan kita sejak kita lahir gitu ya, Sam ya, kasarnya. Ada lagi nggak, Bud, sebelum ditutup, Bud? Enggak, gitu aja. Ada yang kontroversial. Kalau enggak selesai. Baik, saya Maulana, terima kasih banyak udah waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan ini saya yakin sih insya Allah bermanfaat sih buat semua yang nonton. Mudah-mudahan bisa terus sukses di sana dan anytime akan kembali ke Indonesia, let us know. Kita pasti akan jemput dengan wah-wahan. Di 3 gate-nya gate A berapa tuh? Tetap pesawat freak. Baik, ada di Smart Generation. Kenapa?
makasih banyak udah kasih kesempatan buat kita sharing-sharing. Siap. Adik-adik Smart Generation, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sesi ini. Woi, ini gua mau nutup gak selesai-selesai. Kita harus retake semuanya deh kayaknya. Saya harus retake dari awal. Habis itu langsung gua mute gitu. Iya. Tapi adik-adik Smart Generation, sorry. Ini memang kita apa adanya kayak gini. Kita pas satu kuliah memang deket banget. Jadi Maulana ini adik kelas kita, Samira waktu itu diperkenalkan ke kita pas waktu Maulana mau S3 kayaknya. Dan pertama kali kenal Samira kita bertanya-tanya, wah kok bisa ya? Jadi fact lain. Jadi nggak saya. Oh no. Anyway, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Budi dan saya sekian saja. Maulana, Samira, terima kasih. Kapan-kapan mungkin kita undang lagi ya untuk kita bahas topik yang lain. Mudah-mudahan nggak kapok-kapok dikerjain sama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.